Pemain timnas Indonesia telah berkumpul jelang laga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia melawan tuan rumah Australia. Timnas mendaftarkan 29 pemain untuk dipersiapkan melawan Australia dan Bahrain. Namun nantinya hanya 23 pemain yang masuk skuad Patrick Kluivert. Timnas mendapat tambahan kekuatan setelah menaturalisasi striker Ole Romeni. Kini 3 pemain lagi siap membela timnas, yaitu Emil Audero Mulyadi, Dean James, dan Joy Pelupessy. Alhamdulillah approval dari AFC dan FIFA untuk pindah federasi untuk Joy, Emil, dan Dean sudah tuntas kemarin. Jadi mereka masuk ke slot 30 pemain. Sayang Egy cedera, jadi 29 yang berangkat. Dan nanti akan dipilih lagi itu 23 pemain. Yang 3 naturalisasi sudah dipastikan ready melawan Australia, cuman tentu karena register 29 pemain, ya, usia 30 karena 1 cedera Egy, ya tentu pemilihannya itu tergantung dari kepelatihan. Tambahan pemain baru membuat Patrick Kluivert memiliki lebih banyak opsi dalam strategi. Namun pengamat sepak bola M. Kusnaini meyakini Kluivert akan menggunakan formasi 4-3-3 yang disukainya. Dengan formasi ini, dia yakin pemain naturalisasi baru, Joy Pelupessy, bakal masuk dalam starting line up untuk melawan Australia 20 Maret mendatang. Nah, salah satu konsekuensi kalau bermain dengan 4-3-3, di lini pertahanan itu aman. Karena pemain seperti Miss Hilher, Jai Ijes, Kevin Dix, Verdong, itu di klubnya main 4-3-3, jadi aman. Lini pertahanan berubah dari 3 jadi 4 itu aman. Yang jadi masalah mungkin di tengah, sedikit masalah sebetulnya. Karena kalau kita bermain dengan 3-4-3, kita cukup punya 2 gelandang tengah. 2 gelandang lain adalah back sayap. Ya. Tapi kalau 4-3-3, maka kita pakai 3 gelandang. 1 holding midfielder, pemain jangkar, 2 gelandang serang. Nah, 2 gelandang serang itu kita sudah punya Ivar Jenner, sudah punya Tom Hai, ada Marcelino juga. Tapi gelandang jangkarnya tidak ada. Yang karakternya murni seorang defensive midfielder itu nggak ada selama ini. Makanya Joy Pelupessy itu kan agak dikebut prosesnya. Karena dia inilah calon pemain yang mengisi posisi defensive midfielder. Pelatih timnas Patrick Kluivert memang pernah mengungkap dia cenderung menyukai pola 4-3-3. Namun dia siap mengubah strategi sesuai dengan karakter pemain yang dimilikinya. You know what it is? I think the most important thing is that I like to play attack football. And I like to have the ball possession. I am familiar with all systems. I was in 2014 assistant coach with Louis van Gaal, and we played the same style that we play at the moment. Preferably, I like to play 4-3-3, but it depends where are the players also feeling comfortable in. So I'm first looking at the players, and then we implement any style, because in football you have slight movements and it's the same system or it's a different system. Patrick Kluivert diprediksi bakal menggunakan formasi 4-3-3, berbeda dengan pelatih timnas sebelumnya Sintayong yang cenderung lebih suka 3-4-3. Meski ada nama baru Emil Audero, posisi Martin Pas di penjaga gawang kemungkinan belum tergantikan. Di barisan belakang, persaingan untuk masuk skuad timnas kemungkinan bakal sangat ketat. Namun 4 nama diprediksi masuk skuad inti, yaitu Calvin Verdong, Jai Ijes, Kevin Dix, dan Mace Hilhers. Sebagai pelapis, Kluivert masih memiliki nama seperti Sandy Walsh yang tampil apik bersama Yokohama Marinos, Rizky Ridho, Jordi Amat, dan Shane Patinama. Lini tengah timnas diprediksi bakal diperkuat Tom Haye, Ivar Jenner, dan pemain naturalisasi baru Joy Pelupessy. Namun Kluivert memiliki pelapis yang juga berpengalaman di timnas seperti Ricky Kambuaya dan Nathan Choaon. Sementara persaingan untuk mengisi lini depan timnas juga diperkirakan bakal ketat. Kluivert memiliki banyak pilihan, namun Marcelino Ferdinand yang sudah membuktikan ketajamannya diperkirakan akan masuk 11 utama. Kemudian Rafael Struijk yang pandai membuka ruang, serta Ole Romeni yang diharapkan bakal menjadi solusi bagi krisis striker timnas. Namun di luar itu masih ada nama Ramadan Sananta, Eliano Reinders, dan juga wajah baru Septian Bagaskara.
Persaingan untuk masuk skuad bakal lebih sengit, namun Kluivert punya banyak opsi untuk memutuskan strategi terbaiknya demi membawa pulang poin dan memperbesar asa ke Piala Dunia. Tim Liputan Kompas TV. Tambahan pemain baru membuat persaingan untuk masuk skuad utama timnas makin ketat. Lalu siapa saja pemain yang diprediksi bakal masuk lini utama pilihan Patrick Kluivert? Kita akan bahas ini bersama mantan pemain timnas Indonesia, Bambang Nurdiansyah. Coach Bambang, selamat malam dengan Tifal di sini. Sepertinya audionya belum dibuka, boleh dibuka dulu, Coach? Ya, Oke, selamat malam. sudah terdengar. Suara saya terdengar ya, Kak? Halo, kedengaran suaranya? Oke, sudah terdengar sekarang. Terima kasih sebelumnya sudah mau bergabung. Kita mau mulai soal formasi dulu nih, Coach. Kalau kita kan biasanya di era Shin Tae-yong formasi 3-4-3 dan sekarang di eranya Patrick Kluivert ini bakal menggunakan formasi 4-3-3. Dengan lawan kita Australia dan masalah kenyamanan dengan anggota timnas kita, mana yang menurut Anda paling aman? Ya, artinya gini loh, formasi itu tidak ada sebuah formasi yang menjamin sebuah kemenangan. Tidak ada satu formasi pun yang bisa dibilang itu jelek. Tinggal bagaimana anak-anak bisa menjalankan formasi tersebut dengan baik, sesuai dengan visi, misi, atau game mode pelatihnya. Saya pikir apapun itu yang diterapkan nanti mau 3-4-3, 4-4-2 atau 4-3-3, saya pikir yang terpenting bagaimana anak-anak itu memahami formasi itu. Memang yang sama Shin Tae-yong terbiasa dengan 3-4-3. Tetapi bahwa pemain-pemain ini di klubnya juga masing-masing rata-rata juga bisa bermain dengan 4-3-3. Jadi kan nggak ada masalah. Tapi adaptasinya bakal sulit nggak kira-kira menurut Anda? Saya pikir tidak, karena para pemain ini di klubnya, apalagi anak-anak yang dari Eropa yang diaspora ini, kebanyakan bermainnya dengan 4-3-3 atau 4-2-3-1. Saya pikir tidak ada masalah, tinggal bagaimana mereka menjalankan dengan baik apa yang dimau dengan pelatih kita Kluivert. Oke, kita sekarang coba bedah untuk di setiap lini. Kalau untuk posisi kiper sekarang, kalau menurut Anda, apakah nama Martin Pas ini masih jadi pilihan utama dengan kedatangan Emil Audero juga bergabung ke timnas? Ya, saya pikir kalau penjaga gawang tidak bisa diragukan, walaupun beberapa kali Martin Pas itu melakukan blunder, tetapi itu biasa dalam sebuah permainan atau seorang pemain melakukan blunder. Tetapi kita boleh uji juga beberapa kali juga dia melakukan shift yang bagus ketika lawan Australia umpamanya di Senayan. Coach Bambang? Ya. Oke, boleh diulang kembali, Coach? Silakan. Iya, saya pikir posisi kiper tidak tergantikan ya Pas ini. Tetapi biasa dalam sepak bola, dalam suatu permainan pemain bikin blunder. Dia pernah bikin blunder, tetapi kita juga harus apresiasi juga. Dia juga banyak melakukan shift ke lawan Australia. Jadi di kiper nggak ada masalah ya. Dia pilihan utama menurut saya. Oke, tapi kalau untuk lini berikutnya, kalau kita gali lagi nih, untuk posisi belakang, ada nama Rizky Ridho. Ini jadi pilihan di era kepelatihan Shin Tae-yong. Kalau di era Patrick Kluivert, apakah akan jadi pertimbangan kembali atau justru akan ada nama baru yang bakal mengisi lini utama? Sekali lagi, yang tahu situasi kondisi pemain tersebut adalah tim pelatih. Saya outsider, saya orang luar yang tidak tahu kondisi terakhir daripada Rizky Ridho dan yang lainnya. Tetapi saya pikir siapapun yang jadi starting, tim pelatih di handle tim ini pasti punya data yang baik untuk kebugaran serta pemain mana yang lebih fit. Seperti itu, Mas. Tapi kalau membandingkan dengan beberapa nama potensial macam Kavil Verdong, Jai Ijes, Kevin Dix, Matt Hilhers, ini Anda mengkalkulasinya kemampuan masing-masing ini gimana kira-kira? Saya pikir kemampuan kurang lebih saja ya. Kurang lebih saja. Tinggal sekarang siapa yang paling fit. Termasuk juga untuk Sandy Walsh dan Pratama Arhan dimasukkan dalam skuad utama kali ini juga peluangnya sama atau justru ada yang mencolok nih kira-kira untuk bisa memperkuat posisi kita melawan Australia tanggal 20? Saya pikir tentunya yang terbaik yang akan dipasang menjadi starter dari tim pelatih. Jujur saya menarik bahwa
tim ini dari semua posisi sebetulnya banyak numpuk. Jadi tinggal milih siapapun yang paling fit untuk diturunkan lawan Australia. Justru menurut saya di posisi striker oleh striker murni ini, oleh Romini namanya, itu kan kita punya satu itu aja. Sedangkan kita selama ini kita kurang bisa bikin gol. Harapan saya Rene Romini ini bisa menampilkan permainan yang bagus, dan kita juga nggak tahu kondisinya bagaimana dia gitu loh. Karena kita hanya punya striker satu orang, itu striker murni menurut saya. Dan strategi bermain yang jadi poin sekarang, masalah kemampuan semua sama rata begitu? Ya, saya kira gitu. Di semua lini, Peter Kluivert punya pilihan banyak. Karena di posisi bek kanan banyak, di stopper banyak, di gelandang juga banyak, di bek kiri juga banyak. Tinggal bagaimana pelatih menerapkan strategi dan siapa pemain yang akan diturunkan sesuai dengan kondisi terakhir yang ada di tim itu. Nah, maksud saya kondisi pemainnya. Oke. Kalau kemudian dipakai formasi favoritnya Kluivert 4-3-3 ini, maka kan kemungkinan lini tengah bakal berubah nih. Kalau dari analisis Anda sejauh ini, kira-kira yang bakal jadi pilihan utama untuk mengisi lini tengah timnas kita bakal siapa-siapa saja poin atau pemainnya begitu? Saya tidak berada siapa-siapa, karena sekali lagi siapa yang terbaik dalam kondisi yang terbaik saat ini itu yang harus diturunkan. Karena pelatih putih punya data. Kayak kemarin mereka ada latihan bentar, kayak penyegaran. Ya kan pelatih fisiknya bilang ini cuma ngelihat saja, waktu di Senayan, waktu di Jakarta kemarin hanya sekedar kayak refresh gitu kan. Nah, mereka pasti melihat siapa yang paling fit untuk diturunkan. Kalau salah kualitas, saya pikir hampir rata-rata ya sama lah. Mungkin ada yang di bawah, tapi ada juga yang ada di atas. Tapi perbedaannya nggak terlalu banyak menurut saya. Kalau yang di atas menurut Anda siapa? Di antara yang diprediksi ada nama Tom Haye, Ivar Jenner, kemudian ada pemain baru kita, JP Lupesi. Masing-masing punya kelebihan. Masing-masing punya kelebihan. Tapi terutama Pak Lupesi itu, dia punya daya bertahan yang bagus juga. Apakah dia dalam kondisi yang fit, itu yang kita harus pertanyakan dulu. Oke. Di lini depan ini kan Kluivert mau pemain yang bermain reguler di tim begitu ya. Tapi kan ada Struijk, Marcelino, dan Romini ini sulit dapat tempat di klubnya. Bagaimana Anda mencermati itu? Ya, saya pikir mereka punya kualitas. Nah, mereka punya kalau soal di kesempatan main di klubnya memang persaingan juga ketat. Tetapi yang pasti pemain ini semua punya kualitas. Pemain depan ya. Tetapi striker kita cuma ada satu menurut saya, oleh Romini itu. Kemudian dia dalam kondisi yang bagus sehingga daya dobrak kita lebih bagus lagi, terutama di striker. Oke, kalau Anda menilai bahwa semua pemain kita punya potensi kualitas yang benar-benar sama, setara begitu, tinggal gimana cara otak-atik oleh Coach Kluivert di sini. Cuman melihat posisi kita di ranking FIFA saja nih masih terbilang terpaut cukup jauh, dan terbiasa dari Australia sendiri juga terbiasa dengan pertandingan kelas dunia semacam FIFA ataupun juga Piala Dunia ini. Hal apa sesungguhnya yang menurut Anda harus jadi concern buat Coach Kluivert melatih timnas kita menghadapi pertandingan melawan Australia nanti? Hal apa yang paling krusial di sini? Yang pasti mereka punya kerekaman. Tim pelatih beberapa orang itu juga bukan pelatih kece menurut saya. Mereka juga punya pengalaman yang bagus. Pasti rekaman-rekaman permainan kita sudah dianalisa, begitu juga permainan Australia sudah dianalisa. Tinggal bagaimana sekarang mereka menerapkan permainan yang baik, yang jitu, yang tepat untuk menghadapi Australia di Australia sana, kita win. Soal ranking itu memang dulu kita memang sebelum ada diaspora dan prestasi kita waktu itu tidak sebagus sekarang, otomatis ranking FIFA kita memang jauh di bawah Australia. Tetapi harus ranking kita tidak bisa juga menentukan 100%. Dalam pertandingan besok kita pasti di bawah Australia, belum tentu juga. Buktinya di Senayan kita bisa tahan draw begitu. Tapi kalau melihat pola kebiasaan Australia ini, hal apa yang menjadi krusial menurut Anda yang perlu dicermati? Saya pikir Australia main bolanya mirip-mirip Inggris ya, mirip-mirip tim Eropa lah, karena pemain itu rata-rata mainnya ada di Eropa. Dan mereka juga secara fisik kan fisik ke Eropa. Australia juga kompetisinya banyak, pelatih-pelatihnya juga dari Inggris, dari mana-mana.
Intinya bahwa kita juga gitu, diaspora ini juga kompetisinya kan di Eropa, mereka main di Eropa. Jadi kita lihat akan pertandingan akan seru lah, kita lihat kan nanti di Eropa, karena ini gaya-gaya Eropa akan kita lihat besok main. Oke, saya coba fokus lagi untuk timnas kita, karena kan jumlah kita yang ready to fight adalah 27 orang, tapi yang bakal diturunkan, yang bakal dipilih total 23. Akan seketat apa menurut Anda pemilihan untuk lini-lini utama yang akan diisi di timnas kita ini? Bakal ketat kalau begitu, kalau Anda melihat tadi kan semua posisi secara kualitas sama rata. Iya, yang pasti secara kebugaran itu kan berpengaruh. Nah, itu saya pikir pelatih juga sudah punya data bahwa pemain mana yang paling siap untuk pertandingan besok di Australia. Nah, memang secara kualitas mungkin kurang lebih, tetapi kan siapa yang paling fit itu yang harus diturunkan. Tetapi juga siapa yang diturunkan sesuai dengan filosofi atau strategi yang akan dimainkan. Seperti itu, Bung. Dan pendekatan apa yang rasanya menurut Anda ideal begitu? Melihat ini kan pengalaman kita untuk pertandingan sekelas Piala Dunia, kita kan kualifikasi lah levelnya sekarang. Dengan total pemain kita kebanyakan adalah naturalisasi seperti ini dengan target mencapai Piala Dunia. Filosofi permainan seperti apa yang perlu kita kembangkan sekarang? Saya pikir ini kan pemain diaspora dari Eropa, pelatihnya dari Belanda, Eropa. Saya pikir ya gaya-gaya mereka, gaya-gaya Belanda yang akan kental terlihat besok. Gitu. Cara bagaimana mainnya, kita tidak, Patrick kan orang Belanda, ya kan, asistennya juga pengalaman di Eropa. Kan. Saya pikir ini permainan besok akan kita lihat bahwa permainan sepak bola yang kelas-kelas Eropa menurut saya, karena dua-duanya kan Australia juga banyak pemain yang main di luar Australia juga, dan mereka keturunan Eropa juga gaya mainnya seperti orang Eropa. Memang menarik untuk disimak besok lah ketika lawan Australia, bagaimana tugas Patrick Kluivert ini untuk bisa paling tidak lebih baik lah daripada Sintayong kemarin, walaupun Sintayong juga punya prestasi yang menurut saya cukup luar biasa, tetapi pergantian Sintayong kan tentunya ada tujuannya. Yang pasti tujuannya akan lebih baik daripada Sintayong, bukan Sintayong jelek gitu. Nah, ini tantangan buat Patrick Kluivert. Tinggal otak-atik ya sekarang, dan tentu harapan kita di tanggal 20 hasilnya akan baik juga. Coach Bambang, terima kasih sudah berbagi pandangan bersama kami kali ini. Selamat malam, Coach. Selamat malam, selamat malam. Kami punya topik lain usai jeda. Ketua STIK Lemdiklat Polri bilang sebanyak 47,4% warga enggan lapor ke polisi jika ada permasalahan. Apa penyebabnya? Kami ulas sebentar lagi.